kita cari adalah kenyataan dalam kehidupan kita. Makanya gadis-gadis bodoh di Matius 25, di saat krisis datang, mereka disuruh cari sendiri kan, beli sendiri, pergi kepada mereka yang menjual, dan pergi beli sendiri. Kira-kira mereka akan temukan nggak, selain memang nggak ada, sesuatu yang mereka nggak tahu apa yang sedang dicari. Enggak. Lalu yang nggak tahu apa yang dicari, apa yang seharusnya dicari pun sudah nggak ada. Karena dicarinya di masa damai, di masa di mana kita masih ada pilihan untuk melayani daging kita, kan? Dan kita pilihnya untuk melayani daging, dan nggak mengutamakan firman Tuhan. Dan waktu sudah krisis, waktu kita lihat nggak ada gunanya semua ini, yang secari nggak ada gunanya, udah terlambat. Dan orang itu akan sadar bahwa dia telah pilih untuk binasa selama-lamanya dengan setan. It's too late. Kan? It's too late. Iya, Super too late. indeed. Bahwa kita nggak bisa mengerti bahwa penting sekali untuk belajar firman Tuhan. Nggak bisa ngerti. Saya pikir, yang penting saya pengen selamat. Saya nggak mau hilang. Seakan-akan dengan saya memiliki keinginan itu, itulah jaminan bilang kepada Tuhan bahwa saya mau selamat loh. Lah, setan juga mau selamat. Itu dia. Anyway, jadi nanti atau mungkin minggu depan kali atau apa nih, kasih tunjuk. Kita pengen bikin video juga sih supaya jangan hanya feast dengan jangan hanya Holy Spirit, tapi tunjukkan nubuatan sudah digenapi juga. Oke, kita akan kasih habis dulu nih feast lalu mau bikin video nubuatan. Anyway, bagaimana dengan ini Sen, Pak Anto? Bagaimana dengan Daniel 12? Boleh? Bisa mengerti? Terima. Ah, bisa kan. Boleh. Penting banget ya. Iya. Penting banget ya. Jadi nubuatan itu sangat penting. Bagaimana yang lain? Semua oke? Siap belajar? Pak Sunarkonya? Kak, Boleh? Sip. angka Oke, mantap. Ya, Pak. Oke, mantap. Oke, jadi kita akan belajar. Dan yang kita akan belajar, ya, dan mungkin ini setiap hari Sabat di sini ya, seperti jam begini. Oops, that's not what I'm looking for. Okay. Cari ini. Oke. Oke. Yang ya, kita mau on time juga jam jam 4 kita di sini, jam 6 barat ya. Ada shutdown ya seperti biasa. Karena Sonder ada punya schedule juga. Disesuaikan. Oke, kita mulai dengan Great Controversy halaman 589 ya. Kita mau ambil. Kita mau kasih tunjuk dia punya events, peristiwa-peristiwa sampai Tuhan datang, oke? Mau kasih tunjuk dia punya events. Dan kita akan share juga, jadi kalian bisa lihat. Dengan catatan kalian jangan kesibukan catat sehingga catat aja dapatnya di mana, tapi jangan saking sibuknya catat, kalian kehilangan apa yang sedang di ngomongin, kan? Ya, Pak. Harus bisa temperance, oke? Temperance, guys. Temperance harus dipraktekkan, jangan hanya tahu harus buat. Ya. Oke, kita mulai di sini. Oke, kalau kita mau share di punya screen. Oke.
Kedua. Oke. Apakah sudah bisa lihat dia punya screen? Udah ya? Kosong kan sekarang, masih kosong. Masih kosong, Pak. Kosong. Ya. Iya. Belum dipopulate dia, jadi dikit lagi kalian akan lihat sesuatu lah. Oke. Udah ada, Pak. Oke. Sementara dia mengungkapkan dirinya sebagai yang menjadi solusi daripada penyakit-penyakit, okay? Dia juga akan membawa bencana alam dan kebinasaan dan penyakit-penyakit. Ini bicara tentang setan, okay? Jadi setan dia mau kita lihat dia sebagai yang menyembuhkan penyakit, sementara dia buat kita berpenyakitan. Yang kita bisa lihat dalam suntikan-suntikan kan, itu caranya menyembuhkan, dan padahal setelah disuntik apa? Penyakit, betul? Iya. Sampai kota-kota yang banyak penduduknya di-reduce menjadi ruin, binasa, dan desolation. Artinya ini apa? Depopulation namanya. Ini namanya depopulation. Apakah kita sudah lihat ini sekarang? Yes. Aduh, Sudah sementara. Depopulasi. Sekarang kita sedang bekerja dalam kecelakaan, bencana alam di laut dan darat, dan api, kebakaran, dan tornado, angin-angin puyuh, dan hailstorm, es batu, dan angin, dan flood. Aduh, kalau flood sekarang sudah banyak-banyak kan? Banjir dan cyclone, angin putar, dengan tidal waves, dia punya tsunami dan gempa bumi. Oh ya, kita akan lihat ini di setiap tempat dan beribu macam bentuk. Sekarang sedang terjadi dan akan tambah parah, oke? Okay? Dia membinasakan semua yang siap untuk dipanen, dan yang mengikutinya ialah famine, kelaparan, dan penderitaan. Okay. Dan dia seakan-akan menghembuskan ke udara melalui dia punya cara racun-racun. Kita sudah tahu chemtrail nggak ada, bukan rahasia kan? Dan ribuan binasa oleh sebab dia punya wabah. Kunjungan ini yang kita baca di atas, kunjungan yang dihembuskan oleh setan ini menjadi lebih sering dan lebih intensitasnya lebih parah binasanya. Kebinasaan akan dialami oleh manusia dan binatang. Ini dia. Nah, jadi yang kita mau tekankan di sini ialah ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah menuju time of trouble, dan kita udah lihat banget sekarang ini. Dan kita sudah sangat lihat ini sedang terjadi kan? Bukan main. Dan yang kita mau tekankan ialah ini. Ini yang paling penting di sini. Okay. Yang kita mau tekankan ini. Tambah lama tambah parah. Okay. Tambah lama tambah parah. Karena ini gacotnya yang kita mau lihat di sini. Okay. Tambah lama tambah parah. More and more frequent, lebih sering. Nah, kalau kita lihat sudah sering sekarang, itu belum sesering nanti. Dan lebih mematikan. Jadi lebih sering, lebih mematikan. Earthquake yang besar, Turkey kan? Iya. Tahun ini. Nanti kita akan share dengan kalian earthquake nanti. Dan hailstorm nanti. Tunggu tanggal main, kita kasih share. Kalian akan pusing dengarnya. Baik. Jadi apa yang terjadi di sini? Jadi ada tujuannya ya. Kenapa
setan bikin ini? Ada tujuannya kenapa setan bikin ini. Dan apalagi ini. Ini tujuan setan. Tujuan setan ini tambah lama tambah kelihatan kenapa. Jadi apa maksudnya dia untuk bikin ini? Apa maksudnya untuk dia bikin ini? Ada tujuannya. Dia nggak bekerja tanpa tujuan. Baik. Jadi yang kita bisa lihat bahwa kita tahu bahwa bumi ini tambah lama tambah hancur disebabkan oleh dosa kan? Oleh dosa. Dosa yang menyebabkan bumi ini tambah lama tambah hancur. Disebabkan oleh dosa kan? Baik. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat di Matius 24 ada satu ayat saja yang saya mau lihat di ayat 3. Matius 24 ayat 3. Matius 24 ayat 3. Ya tahu murid-muridnya berkumpul sama-sama Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Lalu menanyakan kepada Tuhan Yesus, apa tandanya dan kapan waktunya? Jadi kapan semua ini akan terjadi dan apa tandanya? Dan waktu bilang apa tandanya, yang dia bilang ialah bicara tentang apa tandanya kedatangan Tuhan Yesus dan tutup pintu. Mau dulu sih. Jadi ada dua hal yang ditanyakan. Kapan berakhirnya dunia punya probation dan bukan kapan ya, kita mau fokus apa tandanya tutup pintu dan apa tandanya kedatangan Tuhan Yesus. Dan dalam pelajaran ini kita akan jawab dua-duanya. Okay. Apa tandanya dan apa tandanya tutup pintu, Daniel 12:1, dan apa tandanya Tuhan Yesus muncul di awan-awan. Okay. Kita mau jawab berdasarkan Alkitab dan Nubuat. Oke, jadi kita lihat sekarang ke Yesaya 24. Mari kita ke Yesaya 24. Sebenarnya tadi sudah ada sih, kalau saya biarin aja di sini masih ada sebenarnya. Coba. Oke, kita baca di sini lah. Kita ulang lagi ya. Nggak usah ambil ayatnya lagi. Oke, dibilang kebinasaan akan dialami manusia dan binatang. Oh benar. The earth mourneth and fadeth away. Jadi dunia ini tambah lama tambah rusak dan tambah tua gitu. Dan the haughty people do languish. The earth is also defiled under the inhabitants thereof. Di dunia ini disebabkan oleh penduduknya. Penduduknya ini yang membuat bumi ini jadi defiled, rusak. Kira-kira bumi di planet yang nggak berdosa serusak bumi kita? Bukan serusak, rusak pun enggak kan? Iya. Kenapa? Because bumi ini seperti begini dan Tuhan izinkan dan setan memang menggunakan kesempatan karena mereka telah melanggar hukum Tuhan dan merubah Tuhan punya ordinance. Kan? Merubah Tuhan punya ordinance dan mereka telah broken the everlasting covenant. Itu dia. Itu sebabnya yang kita lihat. Ini sebabnya. Tapi setan akan bilang bahwa itu disebabkan oleh bukan itu. Setan akan boncengan dan bilang bahwa ini disebabkannya bukan karena itu. Well, iya, tapi bukan hukumnya Tuhan yang ditransgress. Kan? Nggak tahu, dia akan bilang, betul, itu karena change ordinance, broken the everlasting covenant, dan transgress the law, tapi mereka punya pengertian law itu beda dari Tuhan punya law. Okay? Itu maksudnya. Oke. Oke. Lanjut ya. Jadi inilah yang akan kita lihat di mana semuanya akan tambah lama, tambah parah. Oke. Oke, kita lanjut di Great Anniversary, kita lihat. Oke, kita ambil masih.
Oke. Sekarang kita ke sini. Masih tunjuk. Saya sering baca ini di Great Controversy. Iya. Nah, ini paling suka baca Great Controversy memang. Kita juga suka. Oke. Ditulis untuk kita baca anyway, you know? Iya. Bukan untuk kumpul buku di rak buku. Oke. Oke, kita lihat sini. Sudah bisa lihat? Bisa. Dan kita lanjut ya. Kita lanjut tadi. Lanjut ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini tambah lama tambah sering dan tambah parah. Lalu setan akan meyakinkan banyak orang bahwa mereka yang setia kepada Tuhan yang menyebabkan ini semua. Dia bilang itu. Dan kelompok yang telah provoke Tuhan sehingga dia curahkan semua ini akan dituduh sebagai pengacau yang mana kan, karena mereka punya penurutan kepada hukum Tuhan adalah teguran bagi mereka yang selalu melanggarnya. Mantap ya, setan. Putar balik. Betul. Mantap setan. Jadi bilang kamu yang menyebabkan ini, tapi sebenarnya mereka bilang itu karena kamu punya kehidupan yang kudus ini selalu menegur kita. Itu salah sebabnya. Dan akan dinyatakan bahwa orang-orang yang offending God ini karena mereka melanggar hari Sabat Minggu. Bahwa dosa ini, melanggar hari Minggu ini, yang membawa bencana alam, dan bencana alam nggak akan berhenti sampai mereka membuat undang-undang hari Minggu. Artinya, apakah bencana alam ini akan sampai Tuhan Yesus datang? Iya. Iya. Baik. Dan jadi ini waktu mereka bilang yang tadi itu kamu karena kamu tidak mengikuti law of the land ya. Ya. Apakah ini sebelum belum the plagues or during the plagues? Ini karena dia nggak bilang bahwa orang akan dibunuh, tapi kita akan ke situ. Oh ya. Jadi ini konsep, karena ini konsep. Ini nggak bilang persis kapan, ini dia bilang konsep. Sementara kita akan bilang kapan dibilangnya nanti, sementara ini sedang bilang konsep. Jadi ini bisa saja ada dalam otak mereka. Oke. Tapi kita akan detail, nanti kita akan detail lihat itu kan. Jadi mereka akan bilang bahwa ini disebabkan karena umat Tuhan yang memelihara hari ke-7, karena mereka nggak memelihara hari pertama, artinya mereka sudah tunduk kepada paus punya hari nggak kalau begini? Kalau mereka bilang hari pertama dilanggar, betul? Sudah. Dan paus kan sudah siap-siap selama ini untuk mempersiapkan bahwa kalamitas gara-gara hari Minggu nggak dipelihara kan? Jadi sudah di prime semuanya. Dan dibilang apa? Artinya, coba lihat ini, bahwa ini dosa ini yang membuat bencana alam yang nggak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu akan dengan tegas ditetapkan, dan kalau ditetapkan oleh pembuat hukum. Iya. Artinya mereka akan bilang gini, kalau kita selalu kena bencana alam, kalau kita kena bencana alam terus kan, dan dengan bencana alam ini kita dirugikan gara-gara mereka yang menyebabkannya, kenapa nggak bikin hukum aja supaya mereka harus menurut hukum, dan kalau mereka melanggar hukum artinya boleh dikatakan mereka dia punya punishment lah, karena kalau nggak dibikin hukum ya kita menderita terus. Apakah ngerti itu? Jadi orang akan mendesak bahwa bikin hukum aja
supaya mereka akan menjadi pelanggar hukum. Kayak Daniel di Oh, Persia. Iya. Mereka nggak bisa temukan salah dalam dia dan mereka cemburu bahwa dia punya posisi tinggi dan nggak ada salahnya. Mereka mendesak Raja Darius untuk bikin hukum. Hmm. Dan kita tahu bahwa mereka pun tahu bahwa Daniel nggak akan tunduk pada hukum mereka. Dan karena mereka tahu bahwa Daniel nggak akan tunduk kepada hukum mereka, mereka tahu Daniel akan dimakan singa. gitu dia. Okay? Jadi ini bukan supaya mereka ini bukan supaya Daniel menurut, ini untuk Daniel dimakan singa karena dia nggak akan tunduk kepada kuasa yang membuat hukum dan mereka tahu itu. Oh gitu. Jadi ini bukan untuk mereka, oke, terima hari Minggu lah. Walaupun setan juga maunya begitu ya. Tapi orang-orang ini tahu Daniel nggak akan mengikuti hukum mereka. Dan berdasarkan nggak akannya, itulah pastinya dia masuk ke lubang singa. Oke? Itu set up itu ya. Iya. Di set up. Dari setup, kan? Sakit ya semuanya. Makanya bagaimana boleh? Oke. Ya, bisa keren. Ya. Tadi Mbak Nun yang angkat tangan ya. Oh, salah pencet tanggal katanya. Maaf. Oh, apa ya kan? Baik. Turun kalau gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, lalu kita lihat sini. Dan mereka yang mempersembahkan 10 hukum, hari sabatnya 10 hukum, dan karena mereka selalu mempersembahkan hari sabat 10 hukum, mereka merusak kekudusan hari Minggu. Waduh. Mereka Dan mereka adalah pengacau rakyat, karena mereka nggak mau, mereka lah yang menghalang-halang bumi ini di-restore kembali, diperbaiki kepada divine favor, di mana Tuhan akan senang dengan kita, karena kita menurut hari Minggu, dan kita akan mengalami kemakmuran, kejayaan dunia ini. Artinya dunia ini hancur gara-gara pemelihara hari Sabat, hari Minggu, ketujuh ya. salah ketujuh. Dan ini kita tahu tuduhan ini dituduh kepada siapa? Elijah dulu kan? Oh. Elijah. Thou art the troublers of Israel. Kan? Ini dia. Jadi ini nggak ada yang baru di orang langit ya. Dan kita tahu, kita udah sering baca kutipan ini, tapi inilah dia punya gambaran awal untuk kita lihat kemana arahnya. Okay? Jadi tujuannya setan untuk bikin bencana alam ini, dia gunakan kesempatan dalam memang dunia ini kan sudah hancur ya gara-gara melanggar hukum Tuhan. Dan Tuhan pun izinkan dia untuk menguji umat Tuhan dengan dia sengaja bisa bekerja untuk bikin tambah parah. Dan tanpa parah ini dia gunakan untuk bisa menuduh umat Tuhan sebagai penyebabnya. Ini dia punya rencana. Rencananya ialah dia mau umat Tuhan dituduh sebagai penyebabnya dan dibunuh. Itu keinginan dia. Tapi kita bisa lihat ya, kita tahu bahwa setan tahu bahwa Tuhan lah yang mengizinkan dia untuk apa yang dia bisa bikin. Dan Tuhanlah yang menahan dia dari semua yang dia nggak bisa bikin. Dia tahu itu nggak? Tahu. Tahu. Jadi pertanyaannya, kenapa dia mau coba? Kalau dia di bawah izin Tuhan untuk bikin apa yang dia bisa bikin. Kuncinya begini. Dia tahu bahwa Tuhan izinkan ini untuk mengungkapkan orang yang tidak beriman, betul? Dan dia mau panen semua yang nggak beriman dalam krisis ini. Dan orang yang akan dipanen oleh setan ialah orang yang nggak bisa lihat pentingnya untuk mempersiapkan diri sebelum ini terjadi. Dan hanya bisa lihat kalau sudah kayaknya kehidupan mereka sudah terancam, barulah mereka mau coba belajar Alkitab setiap hari. Bisa ngerti nggak? Mau coba belajar tiba-tiba dalam krisis.
Kalau dalam damai aja boleh dikatakan keriting-keritingan. Iya. Bisa? Habis, akan binasa. Dan kita sudah lihat, lama-lama tambah parah ini kan. Jadi sudah dibilang kok, carilah dahulu kerajaan surga. Dan kalau nggak mau percaya, ya bayar dengan kalian punya nyawa lah. Betul? Boleh katakan itulah kira-kira. Betul? Itu dia. Oke? Semua dapat pilihan kok. Semua bebas memilih dan menerima upah hasil pilihan. Bebas. Oke? Oke, artinya dengan selalu melanggar, dengan pelanggaran hukum, membuat lebih hancur bumi ini. Jadi bumi ini tambah kacau karena orang-orang yang jahat ini, yang nggak mau menurut hukum Tuhan, lalu setan boncengan untuk menuduh umat Tuhan sebagai penyebabnya. Betul? Dan sekarang kalau dunia ini tambah lama tambah parah, kalau dunia ini tambah lama tambah parah, pertanyaannya, kalau dunia ini tambah lama tambah parah, dan orang-orang ini bilang begini, bagaimana kalau kita bikin undang-undang untuk supaya mereka harus memelihara hari Minggu, karena ini kita menderita bencana alam. Jadi orang-orang akan mendesak. Jadi tujuan setan ialah untuk membuat rakyat akhirnya tuntut pemerintah untuk buat undang-undang. Karena yang dirugikan siapa? Rakyat. Kan dibilang bahwa ini dosa membuat bencana alam dan nggak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu diundang-undangkan. Dan siapa yang menuntut undang-undangnya? Yang sedang menderita malapetakannya. Lihat di seluruh dunia, yang sedang menderita siapa? Siapa yang menderita di seluruh dunia? Rakyatnya. Rakyat kan? Jadi apakah orang-orang rakyat sendirilah yang akan menuntut undang-undang hari Minggu? Iya. Iya. Absolutely. People's power ya, Ran ya? Ya, absolutely. Dan itu nanti kutipan bukan di sini ya, tapi kita akan lihat bahwa itulah yang akan terjadi. Oke, kita akan ke. Jadi mereka akhirnya akan bikin apa? Undang-undang hari Minggu, oke? Mereka akhirnya akan bikin undang-undang. Jadi kita mau lihat lagi ke sini. Yang kalian perlu lihat adalah undang-undang hari Minggunya berdasarkan bencana alam yang tambah lama, tambah parah, dan tambah sering. Jadi di sini dia. Baik. Jadi saya mau ambil ini dia, sini. Ini yang saya mau tekankan. Bahwa dosa ini, dosa nggak memelihara hari Minggu, yang menyebabkan bencana alam nggak pernah berhenti, dan harus diundang-undangkan untuk memelihara hari Minggu, untuk memaksa Tuhan, untuk membuat Tuhan berhenti curahkan tulahnya, karena akhirnya orang di dunia ini pelihara hari Minggu. Betul? Itu caranya. Jadi mereka paksa, seakan-akan mereka paksa itu supaya Tuhan nggak curahkan tulah lagi. Mereka paksa. Jadi rakyatnya bilang, bikin undang-undang. Karena dengan bikin undang-undang, antara mereka turut undang-undang atau mereka mati karena nggak memelihara undang-undang, eventually mati, dan akhirnya Tuhan hentikan dia punya tulah. Apakah ngerti itu? Makanya, okay. Jadi yang saya mau tekankan apa? Ini bencana alam tambah parah. Jadi kita yang belajar ini, kita harus perhatikan. Artinya heran nggak kalau tambah sering dan tahu kenapa nggak? Dan kita tahu apa yang akan terjadi nggak waktu kita lihat ini semua? Iya, Kak. Kan? Jadi waktu akan terjadi, bukankah Tuhan bilang, ini yang kita ngomong-ngomong tadi bagian, apa sih fungsinya nubuatan? Yohanes 14:29. Nubuatan itu untuk kita lebih beriman kepada Tuhan. Bagaimana saya mau percaya orang
kalau dia nggak memberikan alasan untuk saya percaya dia? Ngapain saya mau percaya? Kalau dia nggak ada alasan yang dia berikan, kenapa saya harus percaya? Hmm. Bisa lihat itu? Ya. Artinya, kenapa saya percaya seseorang? Karena ada alasannya kenapa saya bisa percaya dia. Betul? Itu kan? Iya. Tentu saja bencana alam nggak akan berhenti. Bencana alam akan datang sampai dia punya kubur dibuka dan orang mati dibangkitkan, baru selesai bencananya. Jadi apakah ini bencana alam adalah kereta api, gerbong kereta api yang sudah tinggalkan stasiun kereta api? Sudah. Sudah? Atau masih rencana tinggalkan? Udah. Sudah tinggalkan stasiun? Wah, Sudah. Dan apakah bisa diberhentiin lalu disuruh mundur? enggak. Malahan tambah ngebut. Video kita dulu ya, Kak, ya. Mhm. Tambah ngebut. Oke. Tambah lama tambah ngebut. Oke. Iya. Jadi kalian bisa antisipasi nggak bahwa hidup di dunia ini tambah lama tambah parah? Iya. Iya. Sudah bisa lihat nggak kenapa harus tinggal keluar dari kota? Karena kotalah tempat di mana bencana alam itu paling ganas. Parah. Karena buat paling ganas lah. Jadi kalau kita keluar karena beriman, Tuhan akan lindungi kita di lokasi di mana kita menurut Tuhan. Kira-kira saya bisa dilindungi nggak kalau saya tetap mau tinggal di Sodom sebelum dicurahkan api dan belerang? Nggak bisa. Walaupun alasannya baik. Ya. Binasa. Binasa. Itu pun kalau keluar pun make sure untuk belajar firman Tuhan. Jangan keluar lalu firman Tuhan tetap aja nggak dipelajari, sama dengan bohong itu namanya, betul? Ya. Oke. Om Oke. Randy. Jadi ya, Nika, but I cannot see you, so there's a problem right now. Okay, no more problem. Itu Om Ber nih ada tanya apakah Ya, saya semua udah jawab itu. audio Saya baru Oh. jawab tadi. Iya. Ini kan nggak dengar ya saya jawab tadi. iya aku nggak tahu. Oh, udah. Oh ya oke sorry. Oke. Oke, begitu Sen. Boleh. Jadi apa tujuan setan? Tujuan setan untuk kita dituduh sebagai penyebab dan disingkirkan seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel yang jamin masuk surga. Gimana? Jamin. Tujuan kita untuk nggak masuk dapur api atau nggak masuk kerajaan surga, yang mana? Yang mana? Ada dua-duanya. Tidak dua-duanya itu. Nah, artinya pilihannya ialah untuk nggak masuk dapur api, tapi nggak masuk kerajaan surga, betul? Ya. Atau masuk kerajaan surga walaupun diterkam singa, betul? Ya, itu Ya. kan. Absolutely. Ya. Absolutely. Absolutely. Itu tujuan kita. Mau lewat lubang singa kayak, mau lewat dapur api, mau lewat apapun. Apapun. Surga nggak bisa dibandingkan dengan penderitaan kita. Enggak bisanya, bukan main. Bukan main, nggak bisanya. Jadi kalau saya bilang, saya nggak mau menderita, tapi mau masuk surga, artinya surga itu senilai kamu punya nggak mengerti surganya. Oke? Orang yang bilang, oh, tapi saya nanti mati. Ya, sebesar itulah, atau bukan main sekecil itulah nilai surga kamu. Kalau kamu siap buang surga, hanya untuk bisa hidup dalam penderitaan di dunia ini. Tambah beberapa hari tambahan lah. Apakah surga senilai itu, Stan? Enggak.
Hanya orang yang nggak belajar Alkitab yang nggak bisa ngerti itu. Kalau belajar Alkitab, tambah lama, tambah dahsyat surga, tambah lama dunia ini tambah nggak ada artinya. Benar? Kalau kita belajar terus. Oke? Jadi tujuannya apa? Setan mau buat umat Tuhan disingkir dari dunia ini. Tapi dia tahu umat Tuhan nggak bisa disingkir. Jadi kenapa dia mau coba dan? Karena dari antara umat Tuhan dia tahu ada yang ikut rame. Itu sasaran dia. Ada lembu yang pincang. Itu sasaran dia. Dari antara semua kuda yang cepat larinya dan rusa yang ngebut larinya, dia cari yang lemah. Dan inilah kesempatan dia untuk panen yang lemah. Tapi dia tahu dia nggak akan dapat semuanya. Dia tahu itu. Baik, Pak Gun? Dia mau bikin malu Tuhan ya, Ren ya? Iya. Dia mau panen sebanyak mungkin, tapi dia Iya, Pak. tahu dia bisa panen semua. Kalau gitu, oke, kita mau baca sekarang. Oke, jadi kuncinya yang kita kejar di sini apa? Mereka mau buat undang-undang hari Minggu, betul? Ya. Itu tujuan mereka. Untuk kita yang lemah antara kita, terima undang-undangnya karena takut nanti nggak bisa makan. Makanya saya anjurkan ya, ini kalian mau bikin atau enggak ya. Paling kurang cuma 2 kali makan, guys. Paling kurang. Kecuali paling banyak, sorry. Paling kurang nih, oh boy. Yang saya mau bilang bahasa Inggris, at least. Nah, kata at least-nya ke Indonesia jadi ngawur, oke? At least you eat. At least you eat twice. Artinya, at least you ate the most twice. Itu maksudnya. Jadi dalam penerjemahannya hilanglah artinya rupanya. Paling kurang kamu sudah makan nggak lebih banyak dari 2 kali sehari. Kita akan masuk masa kelaparan. Bisa nggak kamu makannya 3 kali sehari tambah embel-embelnya di tengah-tengahnya? Oh, wow. Lalu mending kerjanya di hutan lagi sehingga tenaganya habis-habisan. Betul? Udah kerjanya duduk di komputer setiap hari, makannya 3 kali, olahraga kagak, habis, benar nggak? Iya. Habis. Betul? Ini dia. Lalu pasti bilang, nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Saya sedang rencana makan 5 kali sehari, nggak boleh makan. Yang bener aja. Habis. Betul? Dan kita udah belajar tadi malam bahwa apa yang kita makan itu kalau nggak mencerminkan makanan Eden, kita punya kemampuan ngerti pun tumpul. Ada orang bilang, makan sayur, coba buah-buahan. Tunggu. Nggak ada tenaga. Tunggu ya. Yang kita kejar ialah yang membuat kita punya tubuh sehat kan. Memang kadang-kadang makan gula putih dan semua itu memang sedap di lidah, memang betul. Dan kadang-kadang sayur pun mungkin nggak semanis gula putih, betul. Tapi mana yang bikin diabetes, betul? Iya. Randy, Mhm. Sorry, Nico, ya. ya nggak. Kalau gula putih bikin diabetes. Kalau sayuran bikin diabetes. Nah, Oh, gini nih, gini dong. Kalau gula putih bikin diabetes. Kalau sayur bikin saya better. ya. Oh iya betul, bagus. Saya kira ini kamu mau bilang itu tadi, oke? Oke, betul guys. Kita harus rencanakan kehidupan kita. Jangan segala macam pilih, nggak ada rencana hidup, tiba-tiba, oh krisis, Tuhan selamatkanlah aku. Oh, forget it. Forget it. Nothing's gonna happen. Enggak. Direncanakan, ke surga itu rencana. Bukan tiba-tiba diangkat, lalu tiba-tiba tinggalkan semua hal duniawi. Nggak begitu guys. If you don't love God now, you will never love Him anytime in the future. Never. Iya. Kalau kamu nggak cinta Tuhan sekarang, kenapa kamu mau cinta Dia nanti? Loh? Sekarang saya tanya.
Sekarang saya mau tanya lah, bilanglah anak muda, contoh lah anak muda ya. Kenapa? Karena udah nggak berlaku bagi yang sudah married, itu sebabnya. Bilanglah dia tertarik kepada seorang wanita lah. Atau wanita tertarik sama pria ya. Si single lah gitu. Kalau dia bilang apa? Saya nggak tertarik dengan dia. Oke, pilihan kamu. Saya nggak perlu tersinggung. Banyak orang lain kok. Ada kok yang suka sama saya. Bagaimana? Boleh? Perlu tersinggung kalau nggak disukain? Apakah cuma ada satu orang di dunia sehingga tersinggung? Banyak kok. Jadi kalau orang nggak suka sama saya, atau ya dia nggak suka sama orang inilah ya, saya nggak suka dia. Sekarang saya tanya. Dan orang yang dia nggak sukai ini, sampai mati nggak pernah berubah. Karakteristiknya yang membuat orang ini nggak suka dia, oke? Boleh gitu? Ngerti kan? Nggak akan berubah. Sekarang saya tanya, kapan dia jadi suka sama dia, Dan? Kalau alasannya selalu ada. Kapan? Nggak pernah. Artinya, kalau Tuhan perlu berubah nggak untuk saya bisa suka dia? Tuhan perlu berubah? Nggak. Ya. Jadi kalau saya nggak suka Tuhan sekarang, saya nggak suka firman-Nya, saya nggak suka belajar, saya lebih suka hal-hal yang lain. Dan kalau waktu sisa pun, pas udah nguap-nguap, udah mau tidur baru pengen kenal dia, kira-kira Tuhan berubah nggak? Enggak. Dan kalau Tuhan nggak berubah, kenapa saya pikir nanti pas udah dekat awan-awan, tiba-tiba jatuh cinta? Hmm. Jadi kalau saya nggak suka firman Tuhan, nggak suka belajar, nggak tertarik dengan firman-Nya, nggak suka untuk lihat nubuatannya, nggak suka untuk mengenal the knowledge of dia dan anaknya, dan situ semua nggak saya suka, kenapa dalam krisis tiba-tiba saya jatuh cinta? Artinya, mau tahu nggak kamu akan masuk surga atau nggak? Mau. Kamu sekarang bikin apa? Itu jawabannya. Oke, itu jawabannya. Boleh nikah? Boleh oh. What are you doing now? Menunjukkan whether you love God or not. Bisa? Bisa ngerti semua, guys? Karena Tuhan nggak berubah. Dan kalau Tuhan yang nggak berubah, saya nggak tertarik. Kenapa mau tertarik? Seakan-akan dia merubah dirinya sehingga nanti saya tertarik. Nah. Ren, Mhm. itu sebabnya Lucifer menjadi setan karena dia Tuhan kan nggak berubah. Dia udah mentok. Udah mentok. Udah mentok. Dia udah tahu semuanya. Apalagi yang Tuhan mau kasih untuk mau merubah dia ya. Karena Tuhan nggak berubah, dia yang harus berubah. Dan dia berubah aja bukan untuk suka Tuhan, malahan mau menyesatkan orang. So if I cannot fall in love with the Word of God now, what makes you think sometimes in the future, in the midst of crisis, that you will? Nika, tolong terjemahkan dulu, sorry. Not gonna happen. Jika kita sekarang nggak cinta firman Tuhan, apa yang akan membuat saya cinta Tuhan di tengah-tengah krisis nanti? Jadi kita perlu renungkan itu atau nggak usah, pokoknya saya cinta Tuhan kok. Setahu saya terakhir kali saya cek iya kok, begitu? Begitu guys? Cek. Last time somebody asked me and I told him that I love the Lord, that's my proof. Begitu, Bobby? Nggak cuma bilang dong. Makanya kita serius nggak ini? Tuhan sudah kasih nubuatan, kasih kebenaran, roh nubuat, Alkitab, kasih berkat, semua itu. Kan? Lalu kita nggak gunakan untuk kehidupan kekal. Mau apa kamu sebenarnya? Kamu maunya apa? Right? Jadi jangan heranlah kalau Tuhan bilang saya nggak pernah kenal kamu.
Karena memang kamu nggak pernah kenal dia. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita akan lihat, karena setan mau membuat undang-undang, dia akan bikin undang-undang apa tadi? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Oke. Mari kita lihat. Oke. Berapa nih? Oke. Apa ini? Oh, nggak bisa ya sebenarnya. Oke, dapat. Jadi Miss White sekarang Miss White menjawab pertanyaan bagi orang tentang undang-undang hari Minggu, oke? Miss White mau menjawab pertanyaan daripada orang yang tanyakan kepada dia mengenai undang-undang hari Minggu. Kita sebagai orang Advent pengen tahu nggak semua pertanyaan dan jawaban tentang Sunday Law? Iya, pengen. Oh man, bukan main. Of course, betul? Iya. Of course kita pengen tahu, right? Oke, ini dia. Oke, share the screen. Di testimoni 9, 232. Dear brother, saya mau coba jawab kamu punya pertanyaan mengenai apa yang kamu harus lakukan seandainya ada undang-undang yang memaksakan hari Minggu. Oke. Mantap nggak pertanyaannya untuk kita pelajari ini, Babi? Mantap. Terang telah diberikan kepadaku. Kalau dia Miss White terima terang, apakah dapatnya dari James White? Tuhan. Oh, dari the Lord God Almighty, betul? Oke. Terang telah diberikan kepada saya bahwa the Lord at a time, pada waktunya, when we were expecting just as a crisis as you seem to be approaching, kan? Jadi waktu kita menghadapi krisis, dia bilang, was that, yang mana? Yang adalah, when the people were moved by a power from beneath, kalau ada orang-orang di negara ini yang digerakkan oleh kuasa setan untuk memaksakan pemeliharaan hari Minggu, orang-orang Advent harus tunjukkan mereka punya hikmat untuk tidak bekerja pada hari Minggu. Melainkan kamu bekerja untuk missionary kabarkan Injil. Bagaimana? Gimana guys? Artinya kalau mereka bilang nggak boleh kerja hari Minggu, mau keras mau kerja? Enggak. Kerja kabarkan Injil dari rumah ke rumah. Iya. Nah pertanyaan saya, apa yang kalian mau kabarkan kalau sekarang kalian sibuk nggak siapkan pekabarannya? Ayo, tolong jawab. Nggak ada yang bisa dikabarkan. Oke. Coba pikir baik-baik, Stan. Iya. Jadi akan ada undang-undang hari Minggu nggak? Akan. Dan waktu dibilang nggak boleh kerja hari Minggu, no problem. Stanley bilang, I don't even work on Sunday anyway, betul? Iya. Sudah mantap nggak Ibu Rima? Aduh. Perlu ke counseling nggak guys? Kak, aku ada pertanyaan Sangat tentang kutipan tadi. Ini, itu tadi kan yang saya tahu itu kalau undang-undang hari Minggu itu sudah dipaksakan, itu adalah setelah tutup pintu. Jangan Iya kan? takut.
sabar. Kita sedang mengikuti alur cerita. Jangan dikorek dulu apa yang belum diungkapkan, oke? Bukan Kak, mengenai kerja itu mau aku tanya Kak. I understand, Ibu Rima. I understand your question. Oke. I Thank totally understand what you're asking, okay? you, Okay. my brother. Ikutin aja. Ceritanya sudah direncanakan, jangan takut, oke? Bisa Ya, saja 3 minggu depan baru kejawab, tapi oke? Karena ini setiap hari Sabat di sini baru dibagikan, oke? Jadi ikuti aja. I know, the question is I know. Oke. Okay. Jadi di saat dibilang kamu nggak boleh kerja hari Minggu, no problem, Pak Gun bilang. Udah lama saya cuti kok, bukan cuti, udah pensiun kok. Kan? Jadi kita perlu nggak mempersiapkan diri untuk bagikan pekabaran untuk tetangga nanti di saat hari Minggu nggak boleh kerja, guys. Iya. Iya. Ini dia. Dan pompa bensin tutup, swalayan, supermarket tutup, Alfamart, Indomart, whatever mart tutup semua. Online tutup. Ya, online tutup semua. Shutdown seluruh dunia hari Minggu. Kalian jalan ke tetangga, bagikan tentang apa artinya Godhead, apa artinya feast, appointed time yang kalian sudah pelajari di masa damai ini. Bagaimana? Iya. Oke. Tapi kalau di masa damai terlalu sibuk dengan hal dunia, kamu nggak bisa dipakai Tuhan dong, because you have nothing to share with others, betul? Betul. Kamu mau share apa? Kalau nggak ada yang bisa di-share. Dan ini bukan teguran untuk orang yang jarang belajar. Kalau yang belajar pun nggak ngerti, nggak tanya apa yang mau dikabarkan dan disampaikan, kalau mereka pun masih bingung-bingung karena nggak mau tanya apa jawabannya. Saya pengen dengar. Nggak ada jawabannya? Saya tahu nggak ada. Nggak ada. Okay? Jadi jangan main-main, jangan buang-buang waktu. Okay? Jangan buang-buang waktu, guys. We're not playing games here, benar. Ini bukan tempat pertemuan untuk playing games di sini. Ini untuk persiapkan babak belur, siap mati, lalu Tuhan Yesus datang, kita hidup selama-lamanya. Tiada dosa untuk selama-lamanya. Ini yang sedang dipertaruhkan dalam setiap keputusan hidup, dalam setiap aspek kehidupan. It's no playing games. Oke, Ibu Mei? Iya, harus sudah siap terima konsekuensi apapun yang dihadapi. Iya. Jadi akan ada undang-undang hari Minggu nggak? Akan. Ada. Dan undang-undang hari Minggu bilang apa? Karena ini cerita berurutan, artinya akan ada undang-undang hari Minggu disebabkan oleh apa? Pak Gun, kenapa yang kita baru baca di Testimoni 9 ini dibuat undang-undang hari Minggu? Kenapa Pak Gun? Karena bencana yang semakin bertambah-tambah dan korban semakin banyak. Makanya rakyat menuntut untuk diadakannya undang-undang oleh pemerintah supaya umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan bisa disingkirkan. Yes, itu tujuannya. Jadi ini undang-undang hari Minggu ini hasil atau dilahirkan oleh sebab bencana alam yang tambah sering dan tambah parah. Artinya boleh katakan kita sudah mulai lihat nggak bencana alamnya? Sudah. Artinya bencana alam ini kita lihat dalam intensitas yang menambah dan sering yang menambah, lalu muncul hari Minggu punya undang-undang, betul? Iya. Artinya, Ibu Rima, Stanley, artinya inilah bentuk undang-undang hari Minggu pertama yang kita akan lihat. Sudah kejawab? Atau sudah dijawab tapi belum ngerti jawabannya? Mengerti. Mika, tolong Mika. Dengan catatan Mika ngerti. Undang-undang pertama. Udah. Oke. Jadi tadi kan premisinya kan tadi dari Om Gun ya. Jadi bencana alam itu adalah supaya
hari Minggu itu, undang-undang hari Minggu itu adalah supaya bencana alam yang makin rapid dia punya Intensity and frequency. intensity dan frekuensinya itu bisa diberhentikan kata mereka, karena gara-gara ada orang yang memelihara hari Sabat, dan mereka lah yang menyebabkan bencana alam ini ada gitu kan. Jadi kita lihat sebab akibatnya. Karena ada bencana alam, maka keluarlah undang-undang hari Minggu. Dan Ya. kita di sini tadi dia punya pembahasan ini kan tujuannya untuk apa? Tadi aku dong. Undang-undang hari Minggunya, kita mau lihat dia punya tanda-tandanya kan, undang-undang hari Minggu. Nah, sebagaimana tadi udah dibilang bahwa langkah pertama menuju ke sana dicetuskannya hari Minggu adalah sekarang harus ada muncul apa dulu? Kalamitis, bencana alam. Artinya bencana alam ini yang belum terselesaikan, yang akan bertambah frekuensi dan intensitinya bertambah besar. Inilah bentuk undang-undang hari Minggu yang pertama. Inilah bentuk. Inilah yang mengakibatkan. Oh Nika. ya, inilah yang mengakibatkan undang-undang hari Minggu yang pertama. Nah, kenapa saya bilang pertama? Karena ini pertama muncul dalam pembahasan kita. Dan Ya, betul. karena ini hasil bencana alam. Dan bencana alam itu menyebabkan munculnya undang-undang hari Minggu. Dan inilah pertama kali kita lihat undang-undang hari Minggu setelah lihat bencana. Iya, betul. Dan kalau saya bilang pertama, jangan pikir nggak ada lagi. Bisa nggak pertama dan terakhir? Bisa nggak, Mbak? Ini nomor 1. Ada berapa? Ini cuma satu-satunya. Ngapain bilang nomor 1? Iya, ngapain ngomong. Artinya pertama, apakah this is the Sunday law that people are going to be forced to serve, otherwise be put to death? Nope. No. Apakah ini undang-undang yang kalau enggak kamu mati? Enggak. Buktinya saya nggak boleh kerja hari Minggu. Oke. Saya nggak kerja hari Minggu. Ada undang-undang kematian? Tidak. This is the first Sunday law. Ini bukan yang nanti, Ibu Rina. Okay? Baru terkait yang ku tanya. Makasih, Kak. Bagaimana, guys? Dan kalau orang sudah tumbang di sini, forget about it. Kira-kira ada yang mau kerja hari Minggu? Kira-kira, no. Saya ada yang bilang gini nanti. Nah, kita akan lihat kutipannya. Ada yang bilang gini. Tuhan bilang kerja 6 hari, hari ke-7 istirahat. Saya disuruh kerja hari Minggu. 6 hari kerja kok. Lalu saya akan kerja. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan orang itu, kan? Nah, sebelum itu kita lihat kutipan 90 ini, kan? Ngerti pertanyaannya maksudnya tadi? Iya, iya. Ada orang bilang, no, kerja 6 hari kok, istirahat hari ke-7. Apakah bijaksana itu? Oke. Paling bagus tanya apa? Bukan tanya apa. Paling bagus tanya kepada Tuhan, betul? Dia punya hukum kok, betul? Tapi Tuhan nggak jawab sama saya. Tuhan sudah jawab melalui nabinya yang setia. Is that good enough? Okay. Itu sebabnya ada roh nubuat. Bagaimana? Perlu dibaca nggak kalau gitu? Perlu. Perlu, Kak. Saya mau, misalnya bilang saya mau jawab pertanyaan mengenai kasus hari Minggu. Undang-undang dipaksakan. Terang, James White punya terang atau Tuhan punya terang? Jangan lupa itu deh. Tuhan. Terang yang diberikan kepada Miss White, yang Miss White bilang adalah terang dari Tuhan. Terang adalah apa? Kebenaran. Roh Kudus, kan? Waktu dalam krisis, waktu umat Tuhan didesak oleh kuasa setan untuk memelihara hari Minggu. Okay?
Jadi to enforce Sunday artinya untuk memelihara hari Minggu dengan nggak bekerja hari Minggu. Apakah ngerti itu? Nah, saya mau tekankan ini. Jadi orang bilang, oh kalau saya nggak boleh kerja hari Minggu, saya nggak mau itu. Emangnya setiap hari Minggu kerja kamu? Apakah kamu selalu kerja hari Minggu? Untuk digaji maksudnya. Enggak. Dan kalau kamu ada hari Minggu kamu nggak kerja, artinya kamu sudah melanggar hukum dong, betul? Bagaimana gitu? Iya. Apakah kamu selalu kerja hari Minggu? Dan kalau orang bilang gini, saya mau kasih kamu 4 hari kerja. Off-nya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oh enggak, saya cuma mau hari Sabat karena Tuhan bilang 6 hari kerja. Enggak lah. Gimana guys? Jadi kalau saya bilang, no, saya harus kerja hari Minggu, apakah itu hikmat dari surga? Tidak. Enggak. Nah, Kalau disuruh off hari Minggu, terimalah. Kan kamu punya pekerjaan spiritual untuk menginjil. Betul nggak? Ngerti-ngerti guys? Penting nggak untuk hadapi krisis? Kalau kita nggak tahu ini dan datang krisis, bisa bingung nggak? iya. Iya. Kenapa ya? Kerja atau nggak ya? Emangnya selama ini kerja hari Minggu? Enggak sih. Kenapa persoalan? Iya. Artinya, kalau dibilang, jadi dia nggak gini ya, kamu nggak boleh kerja hari Minggu. Oke. Kamu harus sembah setan. Oh, lain cerita. Oh, lain cerita. Benar nggak? Beda itu? Beda. Artinya ini undang-undang hari Minggu versi pertama, Lin. Bagaimana? Dan kita sudah dapat jawabannya dari surga, guys. Mantap nggak? Iya. Iya. Mantap nggak ada roh nubuat, guys? Iya. Betul. Bisa lihat gawatnya kalau nggak ada roh nubuat, lalu gimana ya? Gimana ya? Oh, gimana ya? Kira-kira kita mau bantah aja. Nanti lihat kalau bantah apa yang terjadi. Artinya, apakah dengan tidak kerja hari Minggu saya terima tanda binatang? Tidak. Enggak. Artinya udah lama, udah banyak orang terima tanda binatang dong, nggak kerja hari Minggu, betul? Heeh. Stanley juga, Stanley hari Minggu nggak kerja, betul? Bobby juga, Bagun juga, Ibu Mei juga. Semua. Udah semua udah betul. Sudah ngerti nggak, guys? Sudah ngerti nggak bahwa ini bukan terima tanda binatang? Ngerti? Iya, Kak. Nah, oke. Jadi nggak boleh kerja hari Minggu. Oke. Malahan gunakan waktu untuk kabarkan. Kasih tunjuk. Iya. Ini sudah ditunjukkan ini sudah dimuatkan. Apa yang mereka buat sudah dimuatkan, oke? Jadi masih banyak orang yang bisa diselamatkan nggak dengan mereka bikin undang-undang ini? Iya. Masih. Iya. Masih bisa diselamatkan, oke? Dengan catatan kita belajar sekarang supaya kita bisa tolong orang lain nanti. Betul? Iya. Terjawab pertanyaanku, Kak Ren. Wah. Amin ya. Oke, Ya. sekarang kita lanjut lagi ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kehidupan berikut. Oke, lanjut. Kan ada bukunya di rumah. Oke, sudah lihat guys? Sudah lihat ya? Belum ya? Masih yang tadi, Kak. Devoting it to missionary effort. Oke. Nah, ini Kak. Untuk defy artinya menentang. Nggak mau menurut. Untuk tidak mau menurut undang-undang hari Minggu, yang nggak boleh kerja hari Minggu aja, ini konteksnya sama kan? Iya. Malahan memperkuat kita dianiaya karena kita bilang kita mau mempertahankan kita punya kepercayaan, kan? Di mana mereka sedang mau membuat undang-undang untuk nggak boleh kerja hari Minggu.
Jadi itu malahan kita akan di apa? Aniaya. Jangan undang aniaya. Make sure dia kejar kamu. Baik. Jangan berikan kepada mereka alasan karena kamu tidak mau mengikuti undang-undang mereka. Apakah ini undang-undang untuk enggak sembah Tuhan? Enggak. Ini cuma jangan kejar hari Minggu. No problem. Betul nggak? Ini nggak dibilang sembah sapa. Ini nggak dibilang hari Minggu harus berbakti dan sembah Trinitas. Ini nggak bilang ini. So far. Baru langkah pertama, Ibu Mei, kan? Ya. Okay. Artinya, jangan kamu dengan kamu punya keras kepala. Oh tidak, saya nggak boleh hari Minggu nggak kerja. Oke, kamu undang penganiayaan sia-sia. Iya, jadi sok tahu ya. Duh. Kalian saya tanya, apakah dengan nggak kerja hari Minggu itu tanda binatang? Tanya, tolong jawab dulu. Enggak, Bukan. Oke, ada persoalannya nggak kerja hari Minggu dan? Enggak. enggak. Nggak ada persoalan. Apakah ini death decree? Bukan. Enggak. Lain cerita death decree. Artinya, apakah ada Sunday law sebelum Sunday law? Pandai. Nah, Iya, itu dia. Ada, Iya. guys. Dan kalau kita nggak tahu itu, silakan. Iya. Penting nggak ini saudara Konyet kira-kira? Bukan Mike. Jadi nggak lama lagi, dan yang kita mau kasih tunjuk ya, mungkin minggu depan atau kapan, sudah siap, sudah kelihatan banget gambarannya, sudah kelihatan gambaran banget, sudah kita udah lihat rencananya. Bagaimana berikan bikin mulai sandelonya, udah kelihatan, sudah kelihatan guys. Sunday law sudah mau diungkapkan nggak lama lagi, sudah kelihatan rencananya. Karena mereka bukan sebenarnya, kalau kita tahu aja. Makanya yang kita mau tekankan ya, jangan main-main, jangan buang-buang waktu. Jangan gak ada iman. Orang yang gak ada iman itu selalu pikir, nanti kalau saya punya hidup gimana? Itu gak ada iman itu. Seakan-akan Tuhan punya kemampuan sangat terbatas, sehingga dia gak bisa memenuhi kebutuhan kamu untuk memperoleh kehidupan kekal. Dan dia akan ngerti kalau kamu punya waktu, harus banyak di luar firman Tuhan, karena dia kuasanya terbatas. Itu bukan main gak ada imannya. Bilang kan? Oh, jadi waktu kamu bilang itu bahwa mereka sudah siap untuk yang the first one ini kan ya? Ya. Berarti itu secara at least secara teori kita bisa tahu bahwa semua ini bencana-bencana ini mereka mungkin karena kok bisa itu terjadi. Well, tapi gini ya, dia tahu bahwa hanya orang-orang tertentu yang sangat mengetahui dan sembah setan, termasuk sekarang. Yang lain pada umumnya enggak. Ada orang-orang tertentu yang memang tahu dan sembah setan, dan setan tunjukkan rencana dia kepada mereka. Karena makanya di Kejadian 2, waktu setan bilang Kejadian 3 ayat 5. Setan bilang ini, you shall be as gods, knowing good and evil. Waktu dia bilang knowing good and evil, saya akan ungkapkan saya punya evil pada kamu. Dimana kalau kamu turut saya, kamu akan bebas dari penganiayaan, kamu akan bebas dari hukum, kamu akan luput dari ini, luput dari itu. Saya akan berikan kepada kamu kuasa tertentu kalau kamu sembah saya. Sehingga dia bukakan dia punya rencana kepada orang-orang ini, dan orang-orang ini jalankan sesuai dengan apa yang rencana setan, dan boncengan Tuhan punya kutukan kepada dunia karena melanggar. Jadi orang-orang ini tahu, pada umumnya enggak, tapi orang dalam yang benar-benar sembah setan tahu. Bisa gitu? Iya, oke, mengerti. Oke, di sondar ya. Ya, Bro Alex. Today. Halo. Apa?
Mhm. Mhm. Schedule ya. Mhm. Jelas. Bekerja pada hari Minggu. Sebenarnya kalau kalau kita yang bekerja dulu seperti dulu, ya kalau saya punya schedule off di hari Minggu, ya bagus lagi. Kan saya sudah tahu prinsipnya itu, yang penting jangan kerja hari ke-7. Nah, itu yang kita, ya prinsipnya yang penting kita tidak bekerja pada hari ke-7. Ya, tetapi kalau saya punya jadwal off, ya seperti macam off di hari ke-7 atau hari Sabat, lalu hari Minggu juga off, lalu hari Senin juga off, lalu hari Selasa baru masuk. Ah, itu malah menguntungkan, ya malah menguntungkan saya. Nah, itu. Tetapi kenyataan yang sekarang ini, yang real sekarang ini adalah Alex sudah jadi petani. Nah, ini. Ya kan? Alex sudah jadi petani. Lalu kalau ada undang-undang bilang jangan bekerja hari Minggu. Artinya kalau jadi petani itu begini, saya yang atur, saya punya jadwal sendiri. Ya, Bro Alex, ya. Bro Alex, Ya, saya mau katakan, kita pun nggak boleh kerja seperti itu. betul. Dan kalau pendapatan. Ini yang saya mau maju ke situ. Saya mau masuk ke Bung punya. Tapi Bung sudah bilang tadi. Jadi saya Jadi walaupun saya petani, yang saya atur, saya punya semua sendiri. Ketika maklumat itu turun, ya, artinya dekri itu turun, itu pun juga saya harus ikut itu, karena ini bukan berdasarkan, ini juga bukan berarti sudah undang-undang dekri undang-undang hari Minggu yang kita bilang ada pengenian tadi, ini belum pengenian. Jadi saya ikut juga, saya turut tidak bekerja pada hari Minggu walaupun saya petani, dan pekerjaan saya yaitu untuk ministry, jalan ke rumah-rumah, terangkan apakah apa yang berdasarkan tadi atau menginjil tadi. Ya, itu yang seperti itu ya, Bu ya. Yap. Iya. Jadi kalau hari Minggu itu biasanya saya potong rumput, nggak boleh. Iya, itu kita terus. Dan itu kan nggak apa-apa, potong aja hari lain itu. Iya. Nggak boleh soalnya. Betul. Itu yang saya maksudnya itu. Jadi artinya ya, karena kita semua ini rata-rata kita semua ini kerja di country kebun. Sekarang sudah berkebun sekarang. Jadi ketika ada hal yang seperti itu, kita ikut saja. Karena ini bukan undang-undang untuk penganiayaan, undang-undang untuk memilih kita punya apa, mau kita punya. Nah, ini bukan kita harus worship setan. Nah, itu yang saya maksud ya. Betul, Bung. Kali itu. Iya. Ini cuma untuk memberikan ini saja, Pak. Tambahan saja. Oke, Bung, begitu. Oke, mantap ya. Jadi kalian mengerti bahwa memang kita nggak boleh kerja, nggak boleh. Pompa bensin tutup, toko tutup, bank tutup, ya bank selalu tutup kan. Semua tutup, semua. Ini benar-benar nggak boleh ada kegiatan. Oke. Kita tetap bisa bekerja untuk membagikan kebenaran. Itu kan. Benar ya. Dan bukankah itu yang lebih penting pekerjaan daripada segala-galanya kan? Itu anyway, betul? Iya, Bung. Ya. Jadi sebenarnya bagus. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita menginjil, supaya kita menjangkau kan. Tapi sekarang kita isi dulu, baru nanti keluar dia punya apa yang kita isi sekarang, betul? Itu kuncinya. Oke, thank you Bro Alex. Mantap, oke. Oke. Jadi bisa lihat di sini bahwa orang-orang yang bilang, oh saya harus kerja. Jadi apakah ini
Jadi ini saya mau tanya, apakah disuruh nggak boleh kerja hari Minggu dalam kapasitas apapun sama dengan terima tanda binatang? Tidak. Beda. Tidak. Oke, tidak. Bukan, ini bukan, oke? Ya. Oke. Karena kalau saya mau bilang, oh keras kepala, malahan akan mempercepat saya dianiaya kan? Dan Tuhan mau bela saya nggak? Kalau saya udah dapat dia punya instruksi, masih mau keraskan kepala? Tidak. Ya. Silahkan tanggung sendiri, kan? Itu dia. Oke, kita mau lanjut lagi ya. Sejauh ini semua oke ya? Oke. Ya, Kak. Oke, kembali ke telepon lagi. Saya rasa ini, ya, maksudnya saya lihat Tuhan kasih ini karena Tuhan tahu pasti ada yang agak keras kepala. Oh iya, Ya kan? pasti. Kita sok taunya, oh nggak mau, kita harus melawan. Iya, kita ekstrim padahal salah. Gitu. Jadi enggak, hari Minggu jangan sampai nanti kalau saya nggak potong rumput, nanti mereka pikir saya berbakti pada hari Minggu gitu. No. Iya. Jadi makanya kan ditulis karena Tuhan tahu akan ada yang keras, membela buta-buta. membela buta-buta, padahal salah banget. Gitu. Betul. Ini kutipan bagus ini ya. Kita akan kasih lihat ini. Oke, kita ambil kutipan ini. This last day events actually. Oke, mari kita lihat ini ya. This is a good one right here. Tadinya ini saya singkirkan saja ya. Dia bilang, keep on with your missionary work, man. Yep. With your Bible in hand. Oke, saya mau make sure baca dulu. Saya belum baca tadi. Ini bagus sekali nih. Okay. Jadi jangan kamu mengeraskan kepala untuk bilang mau bela kebenaran, padahal ini bukan. Malahan kamu pelanggar hukum dan patut dihukum itu nih. Kita mulai di sini. Dia bilang, they will see that it is not consistent nor convenient for them to be strict in regard to the observance of Sunday. Keep right on with your missionary work. Menginjil aja dia bilang, menginjil aja. Menginjil aja. Siap, make sure kamu punya Alkitab ada di tangan kamu. Kan? Siap dengan Alkitab. Alkitab di tangan artinya apa? Pegang Alkitab atau pengertian Alkitab di otak? Pengertian. Pengertian di otak. Dan setan akan lihat atau musuhnya akan lihat, ya dibikin undang-undang tambah parah mereka menginjil. Bagaimana? Iya. Mantap ya, Gorima. Coba lihat ini. Ini dia. Jangan pikir, Bro Alex, kamu terima tanda binatang. Waktu dia menunjukkan bahwa dia sadar hikmat untuk damai ini dengan tidak bekerja itu sedang dia offense terhadap Tuhan. Jangan pikir dengan bikin itu kamu terima tanda binatang. Bagaimana? Wah. Jadi apakah Baik. kamu terima tanda binatang kalau hari Minggu kamu nggak kerja? Terima? Enggak. Mantap. Bagaimana? Mantap ya? Mantap. Jelas ya? Perlu ini kan? Perlu. Kita udah mau masuk ini. Perlu ini, betul? Iya. Kita sudah menuju Sangat situ. perlu, Kak. Karena gini, contohnya kayak sebelum ini dibaca, saya pun bisa berpendapat seperti yang lain. Karena gini, mengenai Daniel pun, mereka nggak mau makan makanan raja itu, atau seperti kita bilang Jeb sekarang ini, itu adalah langkah berikutnya. Jadi tanpa yang kakak kasih ini, kita bisa hilang gitu loh, Kak. Kita bisa salah. Jadi puji Tuhan ini ada petunjuk bagi kita. Betul. Jadi ini ya Ibu Rima, itu sebabnya Tuhan kasih Mrs. White untuk kita, untuk dia tulis. Benar nggak? Bisa nggak? Saya nggak perlu baca, saya sudah tahu segala-galanya kok. Oke. Whatever, betul? Whatever itu bahasa Mandarinnya apa? Mana-mana, Jo. Oke.
Oke, kita dari Southern Work yang di Last Day Events kita mau lihat ya. Nah, kalau mau baca Last Day Events bagus, hanya untuk dapat ide yang pendek yang diringkaskan. Tapi jangan buat doktrin dari buku itu, jangan. Karena buku itu nggak lihat konteksnya. Kecuali mau lihat, oh di sini, oh oke, lalu cari aslinya. Iya. Untuk sekarang oke. Iya. Tapi jangan berpikir saya akan kutip dari Last Day Events untuk kutipan-kutipan penting. Dalam hal ini baru saya pakai. Baik. Orang-orang akan temukan kalau kamu percaya bahwa tentang hari Minggu dan hari Sabat, karena mereka akan tanyakan. Then you can tell them, dan baru kamu bisa bilang dalam sedemikian rupa untuk membuat mereka tertarik akan pekerjaan kamu. Lalu bilang apa? Kamu nggak perlu cut short your work, kamu nggak perlu membuat kamu punya pekerjaan dihentikan dengan kamu bekerja pada hari Minggu. Iya. Jangan dengan bekerja hari Minggu itu cara untuk menjangkau orang bahwa saya nggak mau terima ini. Malahan dengan tidak bekerja kamu jelaskan tentang hari Minggunya, bukan dengan berkeras kepala untuk kerja hari Minggu cara kamu menginjil. Iya. Betul ya? Jelas itu? Jelas. Oh, jelas banget. Jelas. Lalu kita lanjut. Dengan tidak bekerja pada hari Minggu, sebenarnya saya tidak terima tanda binatang. Wah, Di mana ada pertentangan atau oposisi yang sangat kuat untuk menganiaya kita kalau pekerjaan dilakukan pada hari Minggu. Itu kan? Artinya penganiayaan akan muncul kalau kita kerja pada hari Minggu malahan. Biarlah saudara-saudara kita membuat hari itu kesempatan untuk benar-benar melakukan apa? missionary Missionary work. Aduh. Terus terang ya, saya setiap kali lihat yang penting untuk keselamatan kita, saya bilang terima kasih Tuhan untuk kasih Mrs. White yang setia menulis bukunya. Kalau enggak kita bertahan ini untuk tidak Habis bekerja. gitu. Keras-keras kepala for nothing. Gitu. Iya. Dan ada kan yang selalu kayak pembela-pembela hukum Tuhan lah. Oh, saya akan tetap kerja. Biar dianiaya pun, tatonya hilang. Betul? Itu gunanya ada tulisan Mrs. Malah menghambat pekerjaan. Menghambat. Malah mereka, pelanggar hukum. Iya. Karena ini hukum nggak ada persoalannya kok. Hari Minggu nggak kerja, malahan kerja missionary work, nggak ada salahnya. Terima tanda binatang? Bukan. Baik. Oke. Jadi mari kita ringkaskan dulu. Dan ringkasannya ini kita mau Bobby ringkaskan. Dari awal disingkatkan Bobby, bagaimana dia punya alur cerita sampai cerita ini. Go ahead Bobby. Jadi kan tadi di awal kita baca kutipannya di kontroversi dibilang di mana setan itu akan muncul seperti penyembuh, padahal dialah yang menyebabkan dia punya penyakit-penyakit dan tujuan dia ialah untuk depopulasi, dan pekerjaan itu sudah dia lakukan sekarang dan dia akan bekerja melalui bencana-bencana alam, tornado, di mana itu yang kita lihat sekarang, di mana dibilang di situ setan is exercising his power, dia yang bekerja. Dan yang mau ditekankan dari paragraf itu adalah bahwa bencana alam ini akan bertambah-tambah. Bencananya tambah dan intensitasnya akan semakin parah. Dan di Matius 24 ayat 3 yang mau difokuskan di situ apa tandanya? Apa tanda tutup pintu dan tanda Tuhan Yesus muncul di awan-awan. Nah, setan akan bilang dengan bencana alam ini bahwa yang menurut hukum Tuhan inilah yang menyebabkan bencana itu. Jadi, bagaimana mau bilang orang-orang yang menurut hukum Tuhan itu menjadi penyebabnya, yaitu melalui bencana-bencana ini semakin tambah parah, di mana ini setan yang bekerja sehingga rakyatnya yang menderita, orang-orang yang menderita akan menuntut untuk pemerintah yang akan membuat undang-undang. Dan di saat pemerintah akan membuat undang-undang,
undang-undang itu bukan untuk membuat umat Tuhan menjadi menurut peraturan mereka atau melanggar hukum Tuhan. Tapi undang-undang itu akan membuat umat-umat Tuhan menjadi dituduh, sama seperti Daniel. Yang penduduk-penduduk Daniel membuat undang-undang bukan supaya Daniel menurut atau menyembah raja, tapi supaya masuk lubang singa. Dan dengan itu juga mereka bilang, kalau menurut hukum yang telah dibuat undang-undang itu, yaitu menurut hukum hari Minggu, maka dunia akan kembali dan akan mendapatkan dia punya temporal prosperity-nya itu. Ya. Jadi tujuan setan adalah, nah pertanyaannya, kenapa setan, kita tahu setan bekerja itu karena Tuhan izinkan. Pertanyaannya, kenapa dan tambah parah? Kalau itu sebenarnya Tuhan yang izinkan, dan dia punya jawabannya adalah karena bencana-bencana alam ini, seperti yang kita udah belajar tuh pelajaran sahabat di Indonesia kemarin, bahwa ini hanya untuk mengungkapkan apa yang ada di umat Tuhan. Gitu. Ini bukan untuk mau membentuk umat Tuhan, tapi ini untuk mengungkapkan apakah umat Tuhan beriman, dan ini akan memisahkan orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya. Jadi itulah tujuan setan, untuk coba-coba, karena setan mau panen sebanyak-banyaknya. Karena pelajaran nubuatan ini adalah tujuannya untuk supaya saya beriman. Bagaimana saya mau beriman kalau saya ada alasan untuk saya tidak percaya? Ya. Jadi bahwa yang mau dikejar adalah kalau ada yang lemah dari antara umat Tuhan, dan kalau mau belajarnya waktu di tengah-tengah krisis, itulah sasaran setan untuk kejar melalui krisis sekarang, sehingga saat ada undang-undang nanti, orang-orang yang selama ini nggak beriman baru mau belajar. Jadi lalu kan ada Mrs. White. Jadi ada yang tanya sama Mrs. White, di mana ini juga penting. Apalagi kita udah belajar kan kemarin bahwa banyak pertanyaan itu sebenarnya yang ditanya untuk kita. Bahwa ada orang yang tanya kepada Mrs. White, apa yang perlu dilakukan dalam hal Sunday laws, ini undang-undang hari Minggu ini, yang dipaksakan. Dan jawaban Mrs. White terang diberikan oleh Tuhan. Ini Tuhan sendiri yang memberikan, bahwa waktu undang-undang hari Minggu itu dijalankan, itulah dimana kalau mereka larang kita untuk kerja, maksudnya gini, kita nggak perlu menentang akan hal itu, karena ini mereka cuma minta untuk tidak kerja hari Minggu, bukan untuk menyembah. Dan di saat kita nggak bekerja, itulah kita bekerja secara spiritual untuk kasih tahu sama tetangga. Nah, Bobby, saya mau tambah situ ya. Saya mau tambah untuk ditambah informasi supaya orang bisa lihat bahwa dengan kan semua yang setan bikin Tuhan izinkan, jangan lupa itu. Nggak ada yang setan bikin lalu di luar izin Tuhan, nggak ada. God is in control. Nggak pernah God out of control. Nggak pernah dia not in control. Jadi walaupun setan pun bekerja dan seakan-akan Tuhan nggak kontrol lagi, oh no, Tuhan izinkan itu. Buktinya Ayub. Artinya waktu Tuhan izinkan dibuat undang-undang hari Minggu, kan Tuhan biarin. Kenapa? Tuhan biarin karena umat Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Ngerti kan? Dan ini pun akan memisahkan umat Tuhan dari yang enggak sebenarnya umat Tuhan, karena mereka enggak ada iman. Cuma pengakuan aja kan. Ini dia. Dan kenapa Tuhan izinkan ini? Karena lebih umat Tuhan dibakar, lebih murnilah umat Tuhan. Murni. Kita harus melewati 1 Petrus 1 ayat 4 ini. Dan ayat 7 kan. Di mana iman kita hanya bisa keluar sebagai emas tanpa kotoran kalau dibakar. Dan waktu sudah bersih dibakar, baru dijemput di awan-awan. Nah, ini bukan berarti bahwa saya masih ada dosa. Enggak. Dan kita baca di Roh Nubuat, walaupun kita sudah nggak berdosa lagi, sudah dimeteraikan,
tetap kita dikasih lewat di sini, dan malaikat bilang, walaupun nggak dibilang malaikat ya, tapi saya mau pikir ya, siapa lagi yang bilang? Apakah anak yang bilang? Udah pasti bukan bapak yang bilang. Itu sebabnya saya bilang malaikat, oke? Dan ada yang bilang beginilah, saya asumsi malaikat lah ya. Udah cukup, kasihan gitu. Bahasa saya lah, sudahlah, kita mau trouble, sudahlah, biarinlah. Udah kasihan mereka. Tahu jawaban Bapak? Biar bakar terus supaya unsur dunianya lenyap sebelum diangkat di awan-awan. Waduh. Jadi Tuhan yang izinkan Sandelo ini, guys. Iya. Iya. Jadi kenapa diizinkan selain dibakar? Kan mereka mau buktikan bahwa dengan kita nggak kerja hari Minggu, bencana alam hilang, betul? Lenyap, betul? Karena kuncinya caranya hari Minggu nggak kerja, betul? Climate Sunday, betul? Well, mereka bikin undang-undang supaya nggak kerja. Kan tuduhannya gara-gara kerja hari Minggu, kan? Ya. Nah, selain yang keras kepala kerja ini, pada umumnya nggak kerja, betul? Sudah bisa lihat ya, yang keras kepala ini kacau banget kalau gitu ya. Iya. Tata cara ya. Tapi selalu acaranya dirusakin anyway. Okay? Jadi waktu umat Tuhan nggak kerja, artinya bencana alam berhenti dong, betul Seth? Enggak, maksudnya rencananya, betul? Rencananya, betul? Oh, Iya. Rencananya. Oh, oke. Jadi kan rencananya gara-gara kerja hari Minggu, ini yang saya mau tambah dari Bobby tadi. Gara-gara kerja hari Minggu, nggak ada istirahatnya, harusnya nggak ada bencana alam. Oke, makanya kita memang sengaja juga nggak kerja selain memang mau missionary work untuk buktikan mereka benar atau salah. Apa? Iya. Dengan kita nggak kerja, kalau kita kerja terus, udah kamulah yang sebabnya bencana alam keras kepala ini, benar nggak? Iya. Jadi dengan kita nggak kerja, oke, artinya bukan kita dong persoalannya, betul? Iya. Nah, waktu kita Iya, kerja, malah tambah parah, guys. Gimana? Betul. Berarti bukan kita Itu penyebabnya. sebabnya. Gara-gara kita nggak kerja dan tambah parah, mereka bilang apa? Artinya bukan hanya nggak kerja, to be continued. Bagaimana? Bisa? Iya. Itu dia progresnya, guys. Itu yang Ibu Rima tadi tanya, bagaimana? Betul? Artinya nggak cukup nggak kerja, mesti kerja di dua lutut. Betul? Mesti kerja pakai dua lutut. Bertelut. Enggak. Apa itu? Mesti kerja pakai dua lutut dan sembah di hari itu. Oh. Jadi dipaksalah nanti gitu ya Kak ya. Artinya kalau hanya nggak kerja masih tambah, setan bilang apa? Jangan cuma kerja, harus sembah saya. Bagaimana? Iya. Iya Kak. Mereka Apa nggak tuh? pernah puas. Oh ya, sampai disembah. Karena tujuannya bukan nggak kerja hari Minggu, udah banyak selalu nggak kerja hari Minggu. Tapi apakah Tuhan izinkannya untuk sampai situ dulu, lalu baru ditambahkan intensitasnya. Iya. Tuhan baik nggak? Baik. Dan bukan cuma itu, kita udah pelajari apa yang akan terjadi detail bagaimana. Sehingga kita nggak akan sia-siakan waktu yang sangat berharga sekarang, betul? Betul. Iya Kak. Dan kalau mau sia-siakan, artinya kamu nggak tertarik untuk tembus time of problem. Mau tanya Brother Randy. Ya, Ibu Rina. Jadi waktu dibuat undang-undang hari Minggu untuk tidak bekerja kan, itu alasannya supaya ini bencana ini berhenti. Betul. Dan itu Tuhan izinkan untuk setan buat. Ya. Tapi setelah sudah dibuat undang-undang hari Minggu, umat Tuhan sudah tidak kerja tapi dia menginjil, malah bertambah parah ini bencana. Betul. Waktu bencana ini tambah parah, apakah masih setan yang buat atau Tuhan yang buat?
Oke, setan akan buat apa yang Tuhan izinkan, kan? Bedanya kalau di time of trouble nanti, kan tadi dibilang dunia ini hancur karena mereka melanggar hukum Tuhan dan sudah break dia punya ordinance, kan? Iya. Jadi gabungan dua itu, karena mereka melanggar, Tuhan izinkan, dan ini ya, ingat nggak umat Israel digiring ke Babylon? Iya. Daniel. Setan senang nggak mereka dibawa ke Babylon? Senang. Iya. Apakah Tuhan sebenarnya nggak mau mereka ke Babylon, tapi setan curi mereka dari Yerusalem? No. Tuhan menggunakan Nebukadnezar, hambanya, untuk panis umat Tuhan. Iya. Tuhan gunakan itu. Lalu Nebukadnezar dikasih upah untuk bekerja untuk Tuhan. Upahnya dapat Mesir. Di Alkitab ada. Jadi upahnya kamu bisa dapat Mesir. Upah yang Tuhan berikan kepada Nebukadnezar, dia bisa dapat Mesir. Karena Tuhan gunakan Nebukadnezar untuk panis umat Tuhan. Jadi, walaupun kuasa dunia pun sedang menganiaya, bisa saja Tuhan izinkan mereka untuk aniaya, untuk memurnikan umat Tuhan. Semua dapat upahnya. Walaupun Babylon akhirnya hancur. Karena mereka, walaupun umat Tuhan digunakan Tuhan, mereka menggunakan kekerasan yang bukan bagian umat Tuhan. Maksud kita yang mau ditanyakan, kan setan juga harus buktikan bahwa dibuat undang-undang hari Minggu, orang-orang menurut, alasannya supaya bencana berhenti. Kenapa setan tidak bikin bencananya berhenti? Karena dia untuk apa bikin bencana berhenti? Kalau bencana berhenti, artinya umat Tuhan nggak perlu dianiaya dong, betul? Iya. Bukankah tujuannya sembah setan, bukan bencana berhenti? Dan betul, sudah betul. sembah, lalu dibinasakan lagi. Yang nggak sembah dibinasakan, yang sembah dibinasakan, lalu setan pun dibinasakan. Itu tujuannya. Dia mau seluruh dunia binasa dengan dia. Jadi setan nggak akan berhenti sampai dia disembah, lalu dia dibinasakan. Oke. Ya, Baik. makasih Brother Randy. Oke, mantap. Jadi, tapi ini kita akan minggu depan kita lanjut ya. Minggu depan kita lanjut. Kalian renungkanlah ini apa yang kita pelajari. Dan saya sudah lihat rencana mereka. Saya sudah lihat. Sudah jelas kelihatan mereka punya rencana. Dan rencananya apa? Mereka sedang mempersiapkan Sanilo. Kelas berat. Dan sudah kelihatan. Ini. Bernie? Iya. Oke, kalau gitu? Boleh. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? On time kita 2 jam. Ini Kak, satu lagi Kak. Ya. Tadi kan kita masih diizinkan kerja. Nah, terus itu penginjilan. Nah, yang mau kutanya Kak, kita pernah belajar bahwa ini kalau dia kalamitis ini semakin menjadi-jadi, apakah itu belum 12:1 Kak? Kita akan tahu. Dan sebagaimana pertanyaan Ibu Rima tadi, saya bilang tunggu tanggal main, jawabannya berbeda. I know where this story is going. And Ibu Rima udah mau korek yang belum kita jelajahi. Oke? Iya, oke deh Kak. Thank you. Oke. Sorry ya jawabannya itu terus, tapi itulah kenyataannya. Iya, enggak apa-apa. Oke. Oke, jangan takut. Kita akan ke situ. Nggak ada batu yang nggak diputar untuk digulingkan untuk lihat di bawahnya. Semua akan semampu mungkin akan di-unturn sehingga kita akan ngerti 100% pelajaran ini. Oke? Ya. Oke, mantap. Thank you. Oke, kalau gitu. Ya. Thank you Kak Ren. Ya. Oke guys, kita mau berdoa ya. Oh, betul, mau nyanyi lagi. Oke. Apakah kau payah mencari-cari
segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas. Tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Dialah yang akan guide kita kan. Tuhan yang akan guide kita untuk kembali ke rumah Bapaknya. Bukan kitalah dengan kita punya cara. Jangan lupa kita orang hilang. Itulah orang yang hilang. Dan yang orang hilang perlu dituntun oleh yang tahu jalan. Dan kita nggak tahu jalannya. Dan kalau kita nggak tahu jalannya, dan karena kita nggak tahu jalannya, bisa nggak kita berikan anjuran kapan belok kiri, belok kanan, maju, lurus, mundur, dan diam di tempatnya? Enggak. Artinya semuanya harus diapaskan. Ikut Tuhan. Diserahkan ya. Semuanya harus diserahkan. Dan saya yakin Ibu Mei di Sragen pun akan menyerahkan, betul? Mantap. Oke, kita berdoa guys, oke? Oke, mari berdoa. Oke, Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pertemuan yang sangat berharga, karena kami sudah bisa lihat betapa berharganya sebelum banyak akan melihat betapa harganya nanti. Tetapi sudah tidak ada harganya lagi, karena kami punya kehidupan kekal sudah harus diperoleh sekarang, bukan di dalam krisis nanti baru orang-orang berlari ke sini dan ke situ untuk mencari sesuatu yang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Sementara sebelum saat itu, dengan gratis, dengan limpah, hanya perlu kita minta saja dan mengalokasi waktu kita sepenuhnya
dan akan menemukannya untuk siap berdiri di time of trouble yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ini. Kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan karena kami nggak ada andilnya untuk kami kontribusi untuk bagaimana kami diselamatkan dan dikembalikan, ditempatkan di Taman Eden, selain kami serahkan segala-galanya. Tuhanlah yang akan nuntun kami, sebagaimana Tuhan nuntun umat Israel keluar dan masuk tanah perjanjian. Sisa hari ini kami serahkan kepadamu. Tolong ingatkan kami terus melalui roh-Mu, berbicara dalam hati pikiran kami, malaikat yang Kau selalu kirim, untuk tidak pernah lalai, tidak pernah melupakan apa yang terpenting dalam kehidupan ini. Karena setan pun berbisik untuk menganjurkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting untuk keselamatan kami, dan kalaupun penting untuk dunia ini, tapi dia menganjurkan bahwa itu yang perlu kami hadapi, dan kami akan kehabisan waktu dengan mengutamakan hal-hal yang memang penting tetapi tidak sepenting kerajaan surga. Karena Engkau sudah memberikan waktu ini dengan tertumpah darah anak-Mu di kayu salib, lah kenapa kami diberikan waktu ini. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi mau berikan seluruhnya kepada Engkau. Engkaulah yang menuntun kehidupan kami. Inilah doa kami mohon doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, the only begotten Son of God. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Kak Randy. Hey everybody. Randy. Selamat Bram, mantap Bram. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Terima kasih Pak Randy. Ibu Goksa. Oke. Terima kasih Pak Oke. Bung Bram ya Sutardi. Ya. Bye.